Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya program Paribasa, Richard cukupkan sampai di sini dan sekarang kita menuju ke program berikutnya di pukul 9 pagi. Ya, jangan kemana-mana. Tingkokuna jangan ngana umri leran nana kumbangun ritin roku naku bokoi si kontuturi balaku pasangka-sangka ngaseng pagkakasaku naku erang rijamangku mami aneh nikana ya paborongan Basamami ne bajuku songo amati tuli kare soku tunggu angan lo bangi basamami ne bajuku ajek ne songo taku jampangi wasele titi songoku mingka punana rapi mo senyalo satu sanan tong minjo pamaiku naku kana tong mo anjori amana angin rama kori gadea Tingkokuna jangan ngana umri leran nana kumbangun ritin roku naku bokoi si kontuturi balaku ku pasangka-sangka ngaseng pagkakasaku naku erang rijamangku mami aneh nikana ya paborongan basamami ne bajuku songo amati tuli kare soku tunggu angan lo bangi basamami ne bajuku ajek ne songo taku jampangi wasele titi songoku mingka punana rapi mo senyalo satu sanan tong minjo pamaiku naku kana tong mo anjoli yang mana angin rama kori gadea angin rama kori gadea angin rama kori gadea angin rama kori gadea angin rama kori gadea.
ketika digunakan oleh masyarakat. Dan ketika digunakan oleh masyarakat, bahasa itu akan terus berkembang. Dan inilah makna sebetulnya pelindungan. Jadi selama masih bahasa daerah itu dipakai oleh penuturnya, digunakan oleh pemiliknya, ini bahasa itu akan terlindungi. Berarti bahasa daerah itu siapa saja boleh, Ayah ya? Boleh. Siapa saja boleh, asalkan mengerti dan memahami. Asal mengerti dan memahami, seperti itu ya. Kita lanjutkan ya, bahwa mengapa bahasa daerah itu penting dalam menjaga identitas, agar nilai-nilai sopan santun, lalu nilai-nilai yang bisa menghargai orang lain itu bisa terjaga. Ini karena bahasa daerah memiliki sistem kesantunan yang terstruktur. Ya, bahasa daerah di Indonesia, khususnya saya yang ada di Jawa, mohon maaf karena saya juga di Sulawesi baru belum ada satu tahun, jadi belum banyak memahami. Tapi bagaimanapun kami karena bertugas di Makassar harus di Sulawesi Selatan ini harus banyak belajar juga di wilayah Makassar ini. Jadi bahasa daerah di Indonesia ini rata-rata mengenal tingkat tutur atau pilihan kata, ya, berdasarkan usia, hubungan sosial dan juga situasi. Ya. Dalam bahasa Bugis atau Makassar yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya nilai sipakatau yang Bapak sebutkan tadi, ada nilai-nilai yang lain, misalkan sipaka lebih, kemudian juga ada sipakainga, ya, hidup dalam praktek berbahasa. Jadi seseorang tidak bisa sembarang ya berkata-kata tanpa mempertimbangkan siapa lawan bicaranya. Ya. Struktur bahasa ini ya juga akan melatih orang itu untuk peka, memiliki rasa empati dan tahu batas seperti itu. Jadi sekali lagi karena di dalam bahasa daerah itu terkandung nilai-nilai tata krama, kesopanan dan lain-lain, itu perlu dilindungi terutama oleh pemerintah daerah, karena memang yang menjadi yang menjadi fokus pelindungan bahasa daerah ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat seperti Balai Bahasa ini sifatnya kemudian mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pelindungan bahasa daerah. Seperti itu. Iya, ayo kita sejenak dulu, sahabat Budaya, jangan kemana-mana, nanti Rica akan kembali sesaat lagi. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Hei, naik motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo. Oh no. Pakai etika dong naik motor. Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih. Oh no. Sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali. Oh no. Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik. Hei gendut, ambilin tasku itu dong. Hah? Aku? Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir, nangis lagi. Sana lapor mamamu. Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku? Bodoh, Tolol. tahu. Dasar manja. Kucel. Manja. Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Iya. Iya. Nah, saat ini kita melihat fenomena degradasi di media sosial. Banyak anak muda yang kehilangan kemampuan menggunakan tingkatan bahasa halus atau bahasa halus tuh. Nah, menurut Ayah, apakah ini menandakan nilai sifat kata kita juga sedang tergerus? Iya, iya betul. Jadi banyak anak muda saat ini kehilangan kemampuan menggunakan tingkat bahasa halus. Ya tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi di di wilayah Nusantara di Indonesia ini juga rata-rata sudah banyak anak-anak muda ini yang kehilangan menggunakan bahasa yang halus seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah hilangnya bahasa halus, ya, merosotnya penutur menggunakan bahasa halus itu berarti nilai sipaka inga itu sikapatau ya, sikapatau itu akan tergerus ya. Ya, tentu jawabannya tidak selalu hilang kan begitu, tetapi mulai melemah dalam praktiknya. Ya, nilainya mungkin masih diakui ya, masih diakui, tetapi cara mengekspresikannya sudah semakin jarang. Ya, contoh konkret ya, misalkan di rumah, ya ini yang saya ketahui, yang saya ketahui berdasarkan informasi kawan-kawan yang ada di Sulawesi Selatan ini, dulu kalau anak berkata pada orang tua, "Tapek ki bisa bantu saya," ya sekarang lebih sering bantu dulu. Bantu dulu. Yeah. Jadi perintah langsung tanpa penanda hormat ini membuat hubungan terasa lebih datar ya, dan bahkan kasar seperti itu. Di kampus atau di sekolah misalnya juga mahasiswa dulu berkata kepada dosen, "Iya Pak, ya, iya Bu, ya, terima kasih banyak. Ya, sekarang cukup." "Oke Pak." Oke Pak. Jadi secara makna sama, tetapi sebetulnya nuansa penghormatannya jauh berkurang seperti itu. Etika bahasa. Ya, jauh seperti itu. Ya, kemudian di media sosial misalnya juga perbedaan pendapat dulu disampaikan dengan bahasa yang sangat berhati-hati. Ya, sekarang mudah muncul komentar langsung. Ya, singkat dan tajam tanpa mempertimbangkan rasa perasaan orang lain. Jadi menulis komentar, memberikan komentar ini tidak memikirkan dampak ya dari apa yang yang ditulis seperti itu. Ya. Nah, dalam mungkin mau lanjutin sih. Betul. Jadi intinya bahwa hilangnya bahasa halus adalah tanda melemahnya kebiasaan etika. Ya, bukan berarti nilai sipaka atau ini sudah lenyap. Ya, nilai itu masih ada, masih hidup, tetapi perlu semacam ruang bahasa ya, dan pembiasaan agar tetap terasa dalam perilaku sehari-hari. Ya, kalau tidak dijaga, yang memudar bukan saja kata-kata halus, melainkan juga kepekaan rasa terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Jadi nilai sipaka tahu itu masih ada. Hanya saja pada tataran praktik itu yang kemudian sudah jarang dilakukan dan melemah. Dan ini perlu masyarakat harus bersikap agar penguasaan bahasa halus di
kalangan para pemuda itu tidak semakin hilang ya, tergerus ya, akhirnya menuju punah seperti itu. Hilang. Kalau sudah hilang ya tentu untuk menghidupkan kembali ini juga perlu biaya yang mahal juga. Iya. Nah, dalam pengamatan Balai Bahasa, sejauh mana pengaruh hilangnya kosakata etika dalam bahasa daerah memicu konflik sosial atau hilangnya rasa hormat antar sesama warga, khususnya di Sulawesi Selatan ini ya? Iya. Pengaruh hilangnya kosakata etika bahasa daerah ini tentu akan juga memicu hilangnya rasa hormat. Ya. Dalam perspektif sosiolinguistik ya bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme regulasi sosial. Ya. Kosakata etika ya seperti bentuk sapaan hormat, penanda kesantunan, dan ungkapan pelembut. Ini berperan sebagai perangkat linguistik yang menjaga keseimbangan relasi antar personal. Dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan, unsur bahasa seperti tabe, ki, dan bentuk tutur halus lainnya itu mempresentasikan nilai sipakatau atau saling memanusiakan. Ya. Jadi fungsi kosakata etika itu sebagai peredam sosial. Ya, secara pragmatik kosakata etika berfungsi sebagai strategi kesantunan yang mereduksi ancaman terhadap harga diri lawan bicara, menjaga jarak hormat, menandakan niat baik penutur. Ya, ketika unsur ini hilang, komunikasi menjadi lugas, tetapi kehilangan mekanisme pelembut, ya, sehingga potensi kesalahpahaman meningkat. Jadi akan memicu seperti itu, Pak, akan memicu, dan ini kalau kebablasan bisa kemudian memicu konflik seperti itu. Jadi memang kosakata etika bahasa daerah ini harus betul-betul dijaga agar tidak terjerumus lebih jauh lagi, sehingga rasa hormat di kalangan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan itu hilang sama sekali. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya tanggung jawab Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, tapi juga masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. Oke. Nah, kemudian ini kita masuk di kebijakan dan program strategis nih sahabat budaya. Iya. Terkait program revitalisasi bahasa daerah ini, bagaimana Ayah selaku Balai Bahasa ini bisa menyisipkan aspek etika dan karakter ke dalam kurikulum atau pelatihan untuk guru dan siswa? Jadi jangkauannya udah luas lagi nih. Iya, betul. Jadi kami ini salah satu program prioritas kami itu kan pelindungan bahasa daerah, dan dalam pelindungan bahasa daerah itu ada kegiatan yang namanya revitalisasi bahasa daerah. Ya, revitalisasi bahasa daerah atau ya. yang sudah kita kenal dengan RBD, revitalisasi bahasa daerah, dan ini sudah diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Selatan selama 4 tahun berjalan. Dan karena dirasa masih masih perlu untuk terus kemudian dilanjutkan pada Renstra tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, revitalisasi bahasa daerah ini akan terus kami lakukan ya, untuk menyisipkan ya agar nilai-nilai budaya sipakatau yang ada di bahasa daerah ya, yang terekam dalam bahasa daerah. Tentu kami mengajak kepada guru master yang kita latih ya. Dalam revitalisasi bahasa daerah itu ada satu kegiatan yaitu pelatihan guru master ya. Pelatihan guru master inilah yang kami arahkan agar para guru master ini juga turut mewarnai dari dalam kurikulum
bahasa daerah yang diterapkan di daerah setempat, misalkan di Parepare atau mungkin di Goa. Jadi respon RBD ini luar biasa dan mendapat apresiasi masyarakat tentu, karena apresiasi masyarakat itu sangat baik ya, kita manfaatkan untuk program RBD revitalisasi bahasa daerah ini mewarnai, memperkaya kurikulum yang sudah menjadi pegangan di sekolah ya. Kita integrasikan lah, integrasikan seperti itu ya, dan guru-guru itu juga harus bisa memahami tingkat tutur juga ya, tingkat tutur. Kalau guru tidak memahami itu juga repot. Betul. Ya, kita juga menyisipkan lah dari selain program revitalisasi bahasa daerah, kami juga dalam rangka penguatan peningkatan kecakapan literasi, kami menyusun buku-buku bermutu untuk literasi Indonesia yang kita tulis dalam bahasa daerah, lalu kemudian kita terjemahkan bahasa Indonesia. Buku-buku itulah yang kemudian bisa menjadi pendamping yang bisa dimanfaatkan. Nah, tentu buku-buku itu kan bisa kita integrasikan dalam pembelajaran, ya, sehingga nilai-nilai budi pekerti yang ada di yang tertuang di dalam buku-buku bermutu yang ditulis dalam bahasa daerah itu bisa terinternalisasi ya di pribadi-pribadi peserta didik seperti itu. Jadi ya tentunya ini perlu waktu. Tapi kalau ini dilaksanakan secara konsisten, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sinergi dengan pemerintah daerah juga terus kita lakukan, saya yakin bahwa nilai-nilai budaya, nilai-nilai hal-hal yang positif, kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah itu bisa terinternalisasi pada peserta didik. Jadi seperti itu, Pak Ferdinand, ya harapannya budi pekerti, karakter peserta didik itu terus bisa lebih baik, bisa meningkat. Nah, kemudian bagaimana apakah Balai Bahasa ini memiliki program khusus yang menyasar komunitas atau keluarga ini untuk menghidupkan kembali tradisi Sipakatau, Sipakalebih dan Sipakaingnya melalui tutur-tutur kata di rumah ini 3S ini? Ya, kalau program khusus sebetulnya tidak ada ya, tetapi kami berusaha untuk juga merencanakan ke sana. Ini sebuah perhatian juga ya, bagaimanapun kalau itu tidak diajarkan di lingkungan keluarga, masyarakat, ini juga ini menjadi tantangan lah. Itu menjadi tantangan karena kesopanan, termasuk juga bahasa daerah yang di dalamnya terekam nilai-nilai kearifan lokal itu punah, hilang itu di dalam keluarga, ya. Kami ada rencana kerjasama dengan DWP, ya, Dharma Wanita. Persatuan. Oke. Sulawesi Selatan. Mungkin di internal dulu lah. Internal Makassar. Untuk membuat praktik baik dulu ya. Jadi kami menginginkan cucu atau anak-anak dari peserta Dharma Wanita itu kita dampingi untuk memberikan untuk memanfaatkan buku-buku cerita anak itu. Ya, jadi ini yang bukan program khusus, tapi bekerja sama yang menjadi program Dharma Wanita, tapi atas inisiatif Balai Bahasa seperti itu ya. Harapannya anak-anak bisa hadir keluarga bisa hadir di balai, lalu kemudian kawan-kawan di bidang literasi bisa memberikan pendampingan ya, bagaimana mengulas buku ya, terutama buku-buku yang ditulis dengan bahasa daerah itu tadi. Jadi sebetulnya tidak ada program khusus, tapi
kami tetap akan berupaya dan sebetulnya ini ada praktik baik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ketika bekerja sama dengan DWP di lingkungan Badan Bahasa. Ada program 21 hari membacakan buku cerita anak, begitu. Berarti setiap hari? Bukan mendongeng, tapi membacakan buku, Membacakan membacakan buku cerita. nyaring sebelum tidur. Nah, itu dalam prakteknya ketika itu dilaksanakan selama 21 hari. Mengapa tak 21 hari saya tidak tahu persis, tapi ketika itu dilaksanakan justru ibunya ini yang ketagihan, karena mana bukunya lagi ceritanya kok cerita yang lain mana. Tentu ini harapannya buku-buku yang dibacakan kepada anak itu bisa kemudian mempengaruhi sikap anak budi pekerti yang ada di buku yang ada dibacakan itu juga akan terinternalisasi di anak begitu, di dalam keluarga. Tidak ada program khusus sebetulnya, tapi upaya-upaya itu juga dengan berbagai macam cara kami juga ingin menumbuhkan bagaimana nilai-nilai budaya yang ada di atau kearifan lokal yang ada di setiap daerah itu bisa dimengerti, diketahui dan tentunya nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga. Seperti itu. Tidak ada program khusus, Pak Ferdinand. Iya, sahabat budaya di manapun berada. Iya, oke, kita bisa buka line telepon ya untuk ini. Iya, selamat pagi Ayah. Selamat pagi, Assalamualaikum Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Pak juga itu yang lagi memberi acara, saya sampaikan selamat hormat saya. Pak Toha Maskun di sini. Iya. Jadi begini saya ringkaskan saya bahwa sifat kata itu kalau menurut saya adalah bagian dari kebutuhan kita. Iya. Jadi kalau kita tidak sifat kata orang kita merasa tidak enak. Sekarang kita melihat stratanya, kalau orang tua bagaimana kita panggil, sesama sebaya bagaimana, kalau sebaya kita bilang kanda, bukan begitu, kalau anak-anak bagaimana sayang, kan begitu. Ini ilmu komunikasi ini. Iya, jadi kebutuhan itu. Cuma saja dalam pelaksanaannya tentu orang harus memahami. Kalau menurut saya itu mulia kalau jabatannya orang dipanggil bagian daripada sepakat tahu. Pak Ketua, misalnya Pak Sekjen, Pak Kepala, Pak Dosen, itu lebih berharga itu kalau jabatannya disebut daripada namanya. Ya, ada dalam konteks tertentu kita sebut namanya. Itu adalah bagian dari sepakat tahu. Jadi kita harus tahu diri. Dan sekali lagi saya katakan bahwa sepakat tahu itu adalah bagian daripada kebutuhan batin kita. Kita tidak merasa enak kalau tidak sepakat tahu orang. Iya, jadi saya seperti saya Nanda Richard yang tersayang, Bapak itu yang saya hormati, begitu dan seterusnya. Jadi cuma saja kalau kondisi manusia itu ketika dia dapatkan sebuah masalah kadang-kadang dia lupa, mungkin dia stres, ada masalah di rumah terbawa di situ. Jadi di sini diperlukan kesabaran dan keikhlasan dan jangan sekali-sekali kita menyakiti hatinya orang. Itu tidak boleh. Tapi apa salahnya sih ini kita berbuat baik? Iya, bersopan santun. Memang dunia ini penuh kebisingan, tetapi kita masih ada waktu untuk bersopan santun di dalamnya. Itu kata orang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bekerja, sukses semua. Amin. Iya. Silakan Ayah Toha Maskun. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya dan kemudian juga sarannya. Jadi saya sangat setuju ya bahwa sepakat tahu itu menjadi sebuah kebutuhan ya, karena sebagai sebuah kebutuhan itu juga harus tentunya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun juga tadi disampaikan oleh Bapak
siapa tadi ya? Oh, Haji Marzuki. Bapak Iya. Haji Marzuki perlu kesabaran. Ya memang mendidik anak dalam rangka juga menerapkan nilai-nilai budaya, termasuk tadi budaya Sipakatau, Sipakatau. Ini juga perlu kesabaran tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ya, tingkat tinggi ini tidak hanya hangat-hangat ayam saja, tapi perlu apa namanya keistiqomahan ya dalam keadaan apapun keadaan apapun ya ini juga saya praktikkan ya bahasa orang Jawa, tetapi ketika saya bertugas ya, anak saya itu berpindah-pindah mulai dari pertama kali di Surabaya, seorang Jogja, lalu kemudian berhijrah ke mendapatkan tugas di Maluku, 4 tahun ke Papua, 3 tahun, lalu ke Bali 3 tahun, lalu ke Riau 3 tahun. Ini di Sulawesi baru belum ada 1 tahun. Tapi bahasa Jawa halusnya ini sangat terpelihara karena kami kami dengan penuh kesabaran, dengan penuh komitmen yang tinggi kami praktekkan di keluarga. Terserah kalau di luar mau bahasa seperti apa, misalkan di Sulawesi Selatan ya mengikuti bahasa daerah yang di sini, kemudian di Bali juga bisa mengikuti tapi tetap dalam keluarga. tetap bahasa halus, bahasa Jawa saya ini sangat masih terus sangat kami dijaga ya. Kami dijaga. Jadi ketika bahasa daerah bahasa halus itu kami jaga, tentu kemudian nilai-nilai budaya yang ada di sana juga akan tercermin dalam anak itu. Jadi bukan sebuah gaya sebetulnya, sebuah gaya sebuah gaya berbicara, tapi itu kalau kita berbicara kasar itu kan bukan sekadar bicara masalah gaya, tetapi ini terkait dengan cerminan. Orang kalau ada orang yang kemudian berbicara kasar itu cerminan orang itu orangnya kasar, itu gayanya memang sebetulnya tidak begitu. Jadi saya setuju sekali ya. Jadi kita memang harus tahu lawan kita bicara. Tadi Pak Marzuki, Pak Haji Marzuki menyampaikan bahwa ketika kita menyebut pimpinan Pak Kepala, kemudian menyebut Pak dosen, tidak hanya menyebut namanya, tapi Pak dosen itu lebih ya kita sesuaikanlah di mana ketika penyebutan itu dirasa pantas, ya dirasa pantas dan layak, ya tentu kita harus harus memakainya, harus bisa memilih kosakata yang tepat ketika kita berbicara dengan siapa yang kita ajak berbicara. Ya kalau di Jawa ya kalau saya dengan orang yang lebih tua ya lebih ke panjenengan, lebih panjenengan daripada itu bahasa panjenengan halus ya. Halus. Panjenengan itu ya Anda, panjenengan ya termasuk di saya praktikkan juga ketika di WA kami bagaimana ketika kami SMS kepada kawan-kawan ya ketika yang bertanya atau memberikan saran tetap ini ada orang tua dalam WA pun kami juga berusaha untuk memilih kosakata yang tepat. Ini yang tepat seperti apa dan kadang-kadang lama kok ini terlalu formal banget sih, kok bagus sekali. Padahal kita bicara di formal, tapi ini dalam rangka untuk menjaga agar yang memicu konflik itu rasa hormat itu tidak semangat itu tetap ada. Tetap ada. Jangan sampai ke masyarakat misalkan pernah kan ada kasus-kasus anggota DPR lalu begini-begini kan akhirnya rusuh, kemudian ada yang belakangan ini ada yang mencangkemkan cangkemmu itu itu kan menjadi viral dan menjadi kritik masyarakat. Mulut kan katanya ada yang kritik malah dibilang cangkemmu kan, cangkemmu itu asal bicara, keluar aja bicara. Kan kalau sudah cangkem itu sudah hal yang paling rendah sebetulnya kalau bisa ya.
Jangan. Janganlah, jangan di. Lalu bagaimana sinergi Balai Bahasa dengan pemerintah daerah dan memastikan kebijakan pelestarian bahasa ini tidak hanya jadi dokumen, semoga tidak menjadi dokumen tapi justru jadi perilaku sehari-hari. Iya, jadi program RBD itu kita sudah berbagi dengan pemerintah daerah. Ya, jadi program RBD ini ada tahap-tahapannya, ada tahapan koordinasi, ada tahapan pelatihan guru utama, kemudian ada pengimbasan, penjaminan mutu, festival di tingkat kabupaten, festival di tingkat Kota Madia, provinsi dan juga di tingkat nasional. Ya, kami berbagi anggaran, ya, berbagi anggaran dengan pemerintah daerah. Ini wujud dari sinergi dan kolaborasi. Jadi terkait dengan kegiatan rapat rapat koordinasi dengan daerah, kita berbagi ya, misalkan tahun ini akan kita laksanakan di beberapa tempat rapat koordinasinya, misalkan di Parepare ya, tentu nanti kita berbagi anggarannya dari sisi tempatnya, terus dari sisi mungkin uang saku dan jana ini bisa berbagi dan ketika penyelenggaraan di tingkat festival di tingkat kabupaten ini anggaran semuanya ditanggung oleh daerah. Provinsi kami yang menanggung, lalu kemudian ketika di tingkat nasional ya tentu kementerian yang menanggung. Jadi ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam rangka untuk melaksanakan program RBD, revitalisasi bahasa daerah, yang dinaungi dalam program pelindungan bahasa dan sastra daerah seperti itu. Jadi kami terus menjalin kerjasama ya, tentunya agar bahasa daerah ini banyak dikuasai, banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang terekam dalam bahasa daerah itu bisa kemudian juga dipahami dengan baik. Pelan namun pasti Pak. Ya, jadi kita jangan meninggalkan sama sekali begitu. Apa yang bisa kita lakukan sedikit pun itu jangan ditinggalkan, walaupun sebelum kita belum bisa melakukan yang besar, sebesar dan semuanya, yang sedikit seperti itu harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan ya, mengingat bahwa kondisi bahasa daerah di Nusantara ini ya, termasuk juga di Sulawesi Selatan ini juga sudah bergeser ya, sudah terkhusus, yang lama-lama kalau tidak kita lindungi ya akhirnya akan punah. Bahasa itu akan seperti kita, lahir, berkembang, ya tumbuh, berkembang, dan akhirnya menuju kepunahan. Jadi kalau tidak ada upaya revitalisasi yang kemudian ditanggung oleh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya, tentu lambat laun bahasa daerah itu juga akan punah, dan tentu ketika punah ya kita akan kehilangan segalanya termasuk juga nilai-nilai budaya yang ada di bahasa daerah itu. Nah, ketika bahasa itu hilang, Ayah, apakah kita masih bisa disebut sebagai masyarakat yang punya budaya tinggi atau berbudaya tinggi? Tentu iya ya. Jadi kalau masyarakat yang memiliki budaya tinggi itu tidak diukur dari kemajuan sebuah daerah itu, tetapi juga bagaimana diukur masyarakatnya itu bisa menghargai yang lain, seperti saling menghargai, tidak diukur hanya sekadar dari penguasaan ilmu dan teknologi. Ya, kemajuan suatu bangsa itu kan tidak hanya diukur dari kemajuan ilmu dan teknologi, lalu kemudian kemajuan kehebatan ekonomi, tetapi juga bagaimana manusia-manusia yang ada di dalamnya bisa menghargai manusia yang lain seperti itu. Jadi tidak semata-mata diukur dari itu. Manusianya bisa modern, tetapi ketika nilai-nilai budaya masyarakat itu tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa,
berbangsa dan bermasyarakat, ya tentu tidak bisa dikatakan bahwa bangsa itu memiliki peradaban yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menanggapi anggapan bahwa berbahasa daerah yang halus itu sulit atau kuno? Apakah strategi Balai Bahasa untuk membuat etika sipakatau ini dalam berbahasa ini akhirnya dia bisa menjadi tren kembali di mata Gen Z saat ini? Iya, ya ini memang perlu strategi yang tepat, gitu, ya, yang tepat, ya. Jangan sampai bahasa yang halus itu terkesan kuno, terkesan lemah. Gitu. Kita framing lah bahasa sekarang lah. kita framing, kita buat narasi publik ya yang yang menyatakan bahwa bahasa halus itu bukan kuno, tetapi keterampilan sosial yang tinggi. Dengan menguasai bahasa daerah yang tentunya yang baik, ini akan menjadi keterampilan komunikasi kelas atas. Kita buat framing lah begitulah. Sekarang kan terkesan kalau bahasa daerah ya, terutama yang halus itu ya kuno, kampungan dan lain-lain. Kita buat framing bahwa ini bukan adat lama, tetapi ini adat yang keren. Gitu. Jadi santun itu bukan jadul, santun itu mahal. Santun itu mahal. Santun betul. Etika dibungkus humor dengan yang kemudian bisa masyarakat itu tertarik begitu. Ya, selama ini karena bahasa daerah lalu bahasa yang halus itu terkesan terbatas. Ya, akhirnya generasi muda ini kemudian tidak mau mendekat, ya, tidak mau mempelajari, tidak mau mempraktikan. Jadi kita buat framing lah bahwa bahwa bahasa santun adalah keterampilan premium. Kita buat framing seperti itulah. Ya. Lalu bisa juga kita bisa membuat tantangan komentar pedas tapi tetap terhormat. Iya. Ya. Mereka belajar bahwa sopan tidak sama dengan lemah. Kadang-kadang kan orang halus itu seolah-olah tidak tegas. Betul. Kita buat framing lah, bahwa HRD menilai cara berkomunikasi. Pemimpin dihormati karena tutur. Ya, diplomasi lahir dari bahasa yang santun. Ya, kita buat framing seperti itu. Kita buat narasi di masyarakat seperti itu agar generasi muda itu mau mempelajari bahasa yang halus. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana? Mungkin Ayah bisa memberikan rangkuman atau ajakan-ajakan untuk bertindak supaya sipakatau ini dia tetap lestari. Ya, saya ingin berpantun aja dulu lah, sebagai mungkin penutup forum ini. Dibantu apa nih, cakep atau gimana? Boleh lah. Boleh. Iya. Iya. Begini ya, berburu kijang memasang jerat. Cakep. Tali temali diikat dengan erat. Cakep. Bahasa daerah kian terawat, bahasa Indonesia kian bermartabat. Jadi kalau bahasa daerah itu terawat, tentu nilai-nilai budaya termasuk nilai sipakatau di situ itu juga akan terawat. Berarti bahasa daerah ini adalah manifestasi dari bahasa Indonesia atau bagaimana nih? Betul. Jadi memperkaya, Pak. Memperkaya. Jadi kosakata bahasa daerah, kosakata bahasa Indonesia itu akan semakin lengkap ya ketika kemudian menyerap berbagai bahasa yang ada di dunia ini, ya. Entah itu bahasa asing, termasuk juga
bahasa daerah. Bahasa daerah kita. Dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tahun ini melakukan inventarisasi kosakata bahasa daerah yang ada di Sulawesi. Sulawesi Selatan ini. Lalu kemudian kita sumbangkan dalam rangka untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ya, oleh karena itu tadi ketika bahasa daerah itu terawat, bahasa Indonesia itu akan semakin bermartabat. Dan kita sebagai manusia Indonesia itu juga akan semakin bermartabat. Tutur katanya akan terjaga, bahasanya halus, otomatis kan kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang memang memiliki nilai jual. Ya, berbahasa dengan yang santun ini mesti akan dilirik oleh banyak masyarakat dibanding orang yang sering bicara kotor, bicara kasar dan lain-lain seperti itu. Nah, ini closing statement ini terakhir Ayah. Ini mungkin bisa kepada orang tua dan pendengar Pro4 RRI Makassar agar nilai Sipakatau ini tetap hidup dalam setiap kata yang kita ucapkan kehidupan sehari-hari. Ya, saya hanya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi yang sebagai apresiasi telah bertanya pada forum ini, ya, sebagai penutup forum ini kami mengambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi, kita perlu memiliki kesabaran yang tinggi di dalam merawat bahasa budaya demi peradaban bangsa ini ke depan, seperti itu. Ya, perlu kesabaran untuk mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya agar bangsa ini selalu berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang ada di daerah masing-masing, seperti itu. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Balai Bahasa, sudah hadir di sini memberikan pencerahan untuk kita semua, ya. Oke. Ada Ayahanda Toha Maskun SAG MAG selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih Ayahanda sudah hadir di sini. Pak Richard, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kali lain dalam forum-forum yang berbeda mungkin. Ya, hormat kami untuk Balai Bahasa. Betul, dan kerjasama yang sudah kita bangun tetap harus kita lanjutkan. Amin. Karena ini dalam rangka juga untuk mendidik masyarakat. Iya. Oke, sahabat budaya, kita pamit. Terima kasih. Sahabat budaya, kita pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasi ya radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu sesapo ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kau
pepangainku mangai mangirikau palak nyawanu mualle mamokalenu kaina kama pacenu amoli simpung pakmai tamaling maling nubokon talasa loko atinku tapu panang pangainka pacini ane nyawaku lantan temipa risikku susah kapan lapia loko atinku pacenu amoli simpung pakmai tamaling maling mubokon talasa kere bori kulo serang patrisiku loko atinku tapu panang pangainka pacemian nyawaku lantan temipa risikku susah kapan lapia loko atinku susah kapan lapia loko atinku lapia loko atinku
Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang. Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
naku nyandro sare ada masih nyara andro mangge malah diriku paceku menghitungi berita lasana angro manggil mana diriku bisa salahna kalengku matene reso reso pakatuona nama lingkamange ripanjangnya denarapanku angin bolongan parisiku sangin pace sangin simpul tak kalimburi kalengku oh darai malontoku apalakah naku nyandro sare ada masih nyara andro mangge malah diriku sare ada masih nyara andro mangge malah diriku
Akhirnya aku top up game lagi biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan? Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu? Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong. Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tahu. Hahaha, hati-hati, Vin. Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up. Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi. Betul. Ingat, keseruan main game nggak harus bikin kantong bolong. Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman. Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol. Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online. Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut. Rangini inde kadangku. Siamo te penangku. Oh, raraku tarutongan koku pakaboro naiku sonda kalemu naiku kasusina penamu. Sang katuanku oh raraku bisa anak to mase-mase doko de pensia barang apa naik di kadio batang kaleku. Oh, baineku
burangko moi apa tula dadi apa tang mase nak keturu ko masusah. Oh raraku barang apa naik di kadiobatkan kaliku. Senang kalemu penawalan buku mana sola pakaborku lagu pakaburanko moi apa tula dadi apa tan masih nak keturu ko masusah. Siamo te penangku. Oh raraku tarutongan koku pakaboro taeku langsung gak kalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek neri sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok kue tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Lengkap tuh berita na